Jin peludah makanan. Jin peludah dan jin penjilat untuk penglaris makanan. Bakso ini sangat enak. Setiap mengesap kuah dan kugigit dagingnya, ada sensasi yang benar-benar membuatku ketagihan, kenyal dan empuk saat dicecap. Tak lupa juga memberi saus, sambal, serta kecap. Aromanya saja sudah menggugah selera. Terasa nikmat dan sedap. Hari ini ibu tak memasak makanan malam karena pergi menyelawat. Lalu ia menyuruhku untuk membeli bakso urat. Kedai bakso Mang Jaja terletak di persimpangan jalan yang kulewati setiap pulang dan berangkat sekolah. Mang Jaja penguasa segala rasa bakso. Pria parubaya Tambun itu baru saja membuka warung bakso beberapa waktu lalu dan semua ramai pengunjung. Bakso, bakso, dan bakso. Hampir setiap hari aku makan bakso Mang Jaja karena enaknya. Mungkin bukan aku saja yang kecanduan. Banyak pula orang yang rela menunggu bakso itu dalam antrian. Bu, aku berangkat dulu ya, ucapku. Kukayuh sepedaku menjajang matahari pagi. Hari ini ada yang spesial di sekolah. Ojan ulang tahun. Aku dan teman-teman berencana memberi kejutan kepadanya. Kejutan ulang tahun. Apalagi kalau bukan mengerjai dia. Hahaha. Kupelankan sepedaku saat mendekati persimpangan. Mang Jaja bersiap membuka gerainya. Lihat, beberapa orang sudah berkumpul di depan kedai itu untuk membeli bakso. Sementara masih pagi, sementara udara masih dingin, yang jelas para pelanggan sudah berkumpul di depan tenda sang master bakso itu. Mang, kusapa dia sangat. Aku mulai berkelok. Bapak-bapak itu melambaikan tangannya ke arahku. Meskipun tapaknya seperti preman Tanah Abang, tapi dia cukup ramah, dengan jenggot keabuan tumbuh memanjang di dagunya, dan memakai kaos kutang putih dan sarung. Jam pelajaran di sekolah berlalu begitu cepat. Tampaknya sang waktu pun ingin lekas melaksanakan perayaan hari jadi Ojan. Teng teng, bel tanda pulang terdengar lebih bersemangat dari hari-hari sebelumnya, seolah dia pun ingin cepat-cepat memberi ucapan selamat kepada Ojan. Seharian Cao Babuk itu tak fokus pada pelajaran. Sepertinya dia mencium aroma-aroma penistaan yang akan kami berikan kepadanya. Orang yang mempunyai ulang tahun itu pun tiba-tiba siaga. Waspada, matanya awas melihat segala tindak tinduk anarki yang kapanpun bisa menyerangnya. Sebelum dia mampu membentangi dirinya sendiri dengan bersiap pulang mengikuti arah jalan guru pelajaran fisika. Kami dari belakang, salah satu temanku sudah menggapai tangannya, diiringi seorang lagi. Kini Ojan diapit teman-temanku yang mengiringi lebar. Mangsa sudah di tangan, saatnya untuk diterkam. Mau kemana kau Puk? Bapuk. Kami menyeratkan ke belakang sekolah. Ini adalah ritual di mana salah satu anggota geng kami ulang tahun. Cekikikan terdengar. Aku mencoba mengatur napas, menahan tawa. Please jangan, Ojan meronta. Lalu tiba-tiba biur tubuh gemuk itu basah kuyup. Kemudian serangan dari tembakan tepung pun datang bertubi-tubi. Sialan. Kami bertukar tawa, tapi Ojan tidak. Dia hanya mengumpat, lalu mendadak dia melakukan serangan balik. Tubuh gempalnya yang basah dan penuh tepung, sekonyol-konyolnya memelukku. Aku berteriak, yang lain terbahak. Setelah itu kami semua sama-sama ternoda oleh tepung.
Hah, aku capek dah lapar, ucapku. Ya lapar nih, sahut Tama. Woi, yang ulang tahun traktir dong, cetuk Jupri bersemangat. Dia ini provokator dari segala provokator. Enak aja, kagak ada duit gue, sungut Ojan. Saat itu seragamnya sudah dia lepas. Semakin tampak pula letukan lemak yang menonjol. Ya udah, kita patungan aja yuk buat beli bakso Mang Jaja tuh, cetuk Tama. Bakso Mang Jaja, asik tuh, timpalku. Duit gue tinggal 2.000 perak, Ojan mengeluarkan selembar 2.000 dari sakunya. Uang itu sudah basah dan lecek. Aku punya 10.000 nih, ucap Tama. Punya gue 1.500, timbal Jupri. 20.000 nih, aku ikhlas, seruku akhirnya. Dengan bersepeda kami pergi ke kedai Mang Jaja. Seperti biasa selalu dipadati pengunjung. Bukannya Mang Jaja itu masih saudaranya ama elu ya Jan? Tanya Tama waktu turun dari boncenganku. Iya, dia pamanku sih, jawab Ojan. Dapat kortingan dong, celetuk Jupri sambil nyengir. Kupandang kursi-kursi yang sudah penuh. Duduk di mana nih, tanyaku. Ikut gue sini, ucap Ojan. Ojan berjalan di depan kami melewati meja-meja makan. Meja kayu itu terdiri dari 4 kursi berjejer rapi bertampak plastik warna-warni. Interior warung ini cukup sederhana, tapi berdiam di sini pasti nyaman dan sejuk. Daripada duduk di beberapa kursi yang ditata di depan, panas tentunya. Mang Jaja melihat kami. Ojan, apa kabar? Pulang sekolah ya? Ojan mencium tangan pamannya. Lalu kami digiring masuk ke ruang kecil dengan rombongan tempat Mang Jaja memanaskan bakso. Istri Mang Jaja sibuk melayani pelanggan. Kami berempat duduk kelasehan di lantai yang berkarpet. Dengan meja kecil persegi panjang yang cukup memuat untuk kami makan bakso dengan santai. Aku duduk di pojok, melihat Mang Jaja yang sibuk mengaduk-aduk kuah bakso. Aromanya sungguh menggoda. Cacing-cacing di perutku seolah semakin berteriak minta makan. Kulihat beberapa orang dengan lahap memakan bakso mereka. Beberapa tanpa keringatan karena kepedesan. Seorang dengan rakus memasukkan satu bakso ke mulutnya tanpa dibelah. Aku sudah membayangkan semangkok penuh baksoku dengan saus dan sambal. Ada bakso urat, bakso daging, tambahan telur puyuh. Tak lupa juga taburan daun seledri dan bawang goreng. Mang Jaja tetap mengaduk kuah dalam panci. Tubuhnya yang benar-benar tambun menutupi setengah dari rombongan itu. Apa Mang Jaja dan istrinya setiap hari makan bakso hingga setambun itu? Tanya Tama Oon. Jupri berbahak. Lihat, aku hampir setiap hari beli bakso di sini, tapi tubuhku tetap kurus. Lu kan kayak sundel bolong, Jup. Semua yang dimakan langsung keluar dari lubang lu. Beda lubang sundel bolong di atas kalau lu di bawah. Haha, celetuk Ojan dan disambut tawa Tama. Mang Jaja bersiul-siul sambil menata 4 buah mangkok, lalu mengisi dengan beberapa bakso. Uap dari kuah mengumpul, aromanya langsung mengejar hidung dan membuat air liurku semakin mengalir. Dia taburkan seledri dan yang berwarna hijau segar, lalu bawang goreng yang renyah. Bakso pun siap dihidangkan. Aku benar-benar menanti bakso itu, hingga tak pernah sekalipun memalingkan wajah saat Mang Jaja sibuk meraciknya. Keempat mangkuk itu ditata di tampan besar. Lalu bergegaslah sang master bakso menuju ke tempat kami menyaksikan hidangan istimewanya. Sedikit mataku terpaku pada panci di mana kuah mengepul. Sesosok makhluk berdiri di sana, yang sesadari tadi tak terlihat karena tertutup tubuh tambun Mang Jaja. Jantungku berhenti berdetak. Sosok itu terlihat ringkih dan membungkuk, tingginya 1 meter lebih. Dia terlihat seperti monster.
Aku terpaku melihat makhluk tersebut. Badannya berwarna merah kehijauan dipenuhi kutil besar kecil yang mengelupas di sana-sini. Dari kutil-kutil yang sebagian pecah itu mengeluarkan cairan berwarna kuning kental seperti nanah. Kulihat kepalanya bersisik dan mengelupas, menyisakan beberapa helai rambut kusut yang tumbuh enggan. Rontok pun tak mau. Aku menelan ludah, melihat wajahnya yang bersisik penuh nanah, tanpa kedua mata, hanya lubang hitam kosong di sana. Hidungnya pun tak menempel, menyisakan 2 lubang kecil di atas gigi-gigi rusing tanpa bibir yang sedang menganga. Air liur menetes dari mulutnya, dan tetesan liurnya turun ke bawah, jatuh ke dalam panci kuah bakso. Aku melihat sekeliling, tak ada satu orang pun yang menyadari keberadaannya. Mang Jaja menaruh mangkok di meja. Aku menatap teman-temanku. Tak ada yang aneh, terkesan biasa saja, seolah tak melihat apa-apa. Mereka tak melihat monster yang meludahi kuah bakso di panci itu, atau hanya aku saja yang bisa melihat penampakan makhluk itu. Silahkan, ucap Mang Jaja tersenyum ramah, menghidangkan bakso di meja. Tak ada ekspresi aneh di wajahnya. Apakah yang kulihat itu adalah hantu peludah? Pernah kudengar sebuah urban legend mengenai makhluk tersebut. Seorang yang meminta penglaris ke orang pintar dan melakukan ritual-ritual khusus agar dagangannya laris manis. Mereka pun tak tahu bentuk nyata dari penglaris yang mereka pakai. Apakah Mang Jaja tak menyadari keberadaan hantu peludah itu? Makan tuh keburu dingin, ngelamun aja lu, Ojan menyitutku, berkata dengan mulut penuh bakso, sedangkan diriku temanggu menatap baksoku. Kepulang uap dari kuah itu tak lagi harum di hidungku. Irisan seledri itu tak lagi segar di mataku. Taburan bawang goreng itu pun tak lagi menggoda di mataku. Dan juga bakso-bakso yang menyesaki mangkokku tak lagi nikmat di lidahku.